Baik, sebelum saya mulai dengan sharing saya, uh, saudara, berapa banyak saudara yang ingat dengan masa-masa sekolah zaman dahulu? Ada yang udah lupa? Ingat nggak kalau tiba-tiba guru datang masuk kelas, lalu dia kasih statement, siap keluarkan kertas ujian mendadak hari ini. Siapa yang paling suka dengan statement dari guru yang masuk seperti itu? Boleh angkat tangan. Tapi sebaliknya, berapa banyak saudara kalau udah dikasih tahu ada ujian, apalagi ujian semester, ujian apa itu namanya? Kalau ujian kenaikan kelas, apalagi ujian-ujian yang paling akhir, saudara dapat bocoran soal. Siapa yang paling senang? Angkat tangan. Ya, banyak yang angkat tangan. Haleluya. Berapa banyak yang saudara yang tahu bahwa banyak ujian-ujian di hadapan kita ini, ujian kehidupan dan sebagainya. Tuhan itu sudah memberi bocorannya, saudara. Cuman kita tinggal buka saja sumbernya, yaitu Alkitab kita. Di sana ada banyak bocoran-bocoran akan rencana Allah, khususnya di dalam ujian-ujian kehidupan kita. Nah, pagi hari ini saya akan meneruskan apa yang sudah saya bawakan kira-kira 2 bulan yang lalu. Saya sudah siapkan dan saya bagikan hari ini. Saya share screen-nya. Baik. Seperti yang saudara ketahui, beberapa bulan yang lalu saya membagikan dari surat Yakobus pasalnya yang pertama. Nah, dalam sharing saya sebelumnya saya menjelaskan bagaimana kita ini harus bersukacita di dalam berbagai-bagai hal, pencobaan, masalah, saudara. Karena ayat yang ketiga, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Lalu ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Nah, hari ini saya akan membahas khususnya dari ayat yang kelima berhubungan dengan ujian terhadap imanmu. Jadi kita ini ada ujian nih, ujian terhadap iman. Nah, salah satunya adalah tetapi, ayat kelima, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi ketika kita menghadapi ujian iman, mintalah hikmat kepada Tuhan. Sebetulnya apa sih bahan-bahan yang akan diuji di dalam mata pelajaran iman ini? Nah, pagi ini saya mau mengajak saudara membuka di dalam Markus pasalnya yang kelima. Jadi hari ini kita akan membahas mata pelajaran iman, ujian tentang iman yang akan kita bahas di dalam Markus pasalnya yang kelima. Markus pasalnya yang kelima, kita akan baca sedikit demi sedikit saja ya. Ayat 21, 22. Sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia. Sebab sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Nah, ada beberapa hal mengenai ujian iman ini yang akan kita bahas. Hal yang pertama yang perlu diketahui ketika kita diuji iman. Ketika iman kita diuji, saudara harus tahu bahwa ujian iman itu berhubungan dengan respon kita terhadap kerendahan hati. Di dalam mata pelajaran iman, ada ujian yang namanya ujian kerendahan hati. Saat itu, Yairus mengalami masalah yang berat. Putrinya ada di ambang kematian.
Dan apa yang dilakukan oleh Yairus, kita lihat di ayat ke-22 dan 23. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan yang sakit, yang sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup, saudara. Nah, Yairus dikatakan adalah kepala rumah ibadat. Seorang kepala rumah ibadat pada waktu itu, anggaplah dia kalau zaman sekarang ini seorang gembala sidang, ada gerejanya. Dibandingkan dengan Yesus yang pada waktu itu disebut sebagai itinerant rabbi, seorang guru, seorang rabi keliling. Itu statusnya gembala, statusnya kepala rumah ibadat itu jauh lebih tinggi secara posisi daripada seorang penginjil keliling, saudara, seorang rabi keliling. Belum lagi secara financial, Yairus ini ada kemungkinan jauh lebih kaya daripada Yesus. Yesus pernah berkata kan bahwa dia tidak punya apa-apa, tidak ada bantal untuk menaruh kepalanya, katanya. Taunya dari mana? Dari ayat selanjutnya, kalau saudara lihat di ayat ke-38, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Nah, ayat 39 ya, kita baca dulu. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Nah, kalau saudara tahu konteks kebudayaan di zaman itu, kebudayaannya orang Yahudi ini mirip-mirip, agak sama dengan kebudayaan Chinese gitu. Jadi kalau ada yang meninggal, itu ada yang namanya professional mourner, peratap-peratap yang profesional, saudara. Peratap-peratap yang dibayar untuk menangis. Nah, kalau keluarganya miskin, ya minimal ada 1-2 lah peratap-peratap profesional ini yang dibayar. Tapi kalau dilihat dari ayat ini, di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ini kelihatannya banyak nih, saudara. Jadi secara finansial, keluarganya Yairus ini sanggup bayar banyak. Taunya dari mana ini peratap-peratap profesional? Karena ketika Yesus bertanya, "Mengapa kamu ribut dan menangis?" Langsung ayat 40-nya, tetapi mereka menertawakan dia. Itu saudara, kalau benar-benar saudara berduka cita, anggota family dan sebagainya, itu nggak bakalan bisa dengan satu kalimat saudara berubah dari meratap tiba-tiba menertawakan. Ini menunjukkan dia seorang profesional, peratap-peratap profesional. Jadi secara status, Yairus jauh di bawah rabi keliling. Secara finansial, Yairus jauh lebih kaya daripada Yesus. Tapi ketika musibah terjadi, ketika ujian itu terjadi pada hidupnya, sikap Yairus menunjukkan kepada kita sikap yang benar adalah sikap rendah hati, saudara. Saudara, ketika kita mengalami masalah, kita mengalami penderitaan, ada 2 respon yang kita bisa berikan. Either kita lari dari Tuhan, atau kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Kalau penderitaan saudara semakin hebat masalah saudara, semakin hebat penderitaan saudara, nggak ada jalan keluar, kalau saudara memilih keluar, lari dari Tuhan, who's gonna help? Siapa lagi yang bisa bantu? Bukankah jauh lebih baik kalau kita datang kepada Tuhan dan bukan dengan menggerutu, dengan bukan protes, tapi memohon atas belas kasihan Tuhan. Itulah respon yang benar dari seseorang yang menghadapi masalah yang besar. Kembali kepada Yakobus yang tadi kita sudah baca, Yakobus sendiri menjelaskan beberapa waktu yang lalu, saya tidak sempat membahas, tapi Yakobus juga menganjurkan secara tidak langsung atau memberikan satu sikap bahwa ketika menghadapi masalah ini, datanglah dengan kerendahan hati.
tersirat, tidak eksplisit tapi implisit. Dia berkata begini di ayat pertama, saudara-saudara umat Allah semua yang tersebar di seluruh dunia, salam dari saya Yakobus, hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung, sebab kalian tahu bahwa kalian tetap percaya kepada Tuhan pada waktu mengalami cobaan, penderitaan, masalah besar. Akibatnya ialah kalian menjadi tabah. Perhatikan ayat yang pertama, Yakobus berkata, salam dari saya, Yakobus, hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus, katanya. Saudara tahu siapa penulis ini, Yakobus? Dia adalah saudara Yesus sendiri, saudara kandung dari Maria. Ada dua penulis Alkitab di Perjanjian Baru yang merupakan saudaranya Yesus. Satu Yakobus ini, satu lagi Yudas. Kitab Yudas itu saudaranya Yesus. Tapi Yakobus ini dia berkata, aku ini hamba Tuhan, hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus. Kalau saya bayangkan gitu saudara, ketika dia menganjurkan, kalian nih orang-orang percaya, orang Kristen ya, dengerin ya. Kalau kalian lagi ada masalah, pencobaan, ini nih, dengerin nasihat saya. Tahu nggak siapa saya? Saya adalah hamba Allah dan saya adalah saudaranya Tuhan Yesus. Jadi kalian dengerin ya. Tapi enggak. Yakobus ini dengan kerendahan hati, meskipun dia saudaranya Yesus, dia menasehatkan orang-orang percaya, kalau kalian mengalami masalah, pencobaan, pairasmos yang saya sudah jelaskan itu, saya sebagai hamba Allah, saya sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus, menasehatkan, begini. Jadi kerendahan hati merupakan salah satu kunci, karena Alkitab berkata dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru diulang-ulang, Tuhan membenci orang yang tinggi hati, tetapi memberkati orang yang rendah hati. Jadi yang pertama, sikap yang benar kalau kita menghadapi ujian iman adalah nomor satu, jangan lupa rendah hati di hadapan Tuhan. Percuma lari kepada Tuhan, percuma juga protes kepada Tuhan, karena protes bersungut-sungut kepada Tuhan itu sama saja dengan congkak. Dengan kata lain kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku jadi Tuhan, saya akan melakukan sikap yang lain. Saya akan mengambil keputusan yang lain. Saya akan memilih yang lebih baik. Artinya kita kan sombong. Kita lebih pintar dari Tuhan. Tapi datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang rendah hati. Nah, yang kedua, sikap yang kedua yang Yairus lakukan di dalam Markus 5 ayat selanjutnya, yaitu ayat 24 sampai ayat 34, kita tidak akan baca semua. Tapi ayatnya berkata begini, maka Yesus pun pergi bersama Yairus, banyak orang mengikuti dia dan mendesaknya dari semua jurusan. Di antaranya ada pula seorang wanita yang telah 12 tahun sakit pendarahan yang berhubungan dengan haidnya. Saudara, seperti saudara tahu siapa wanita ini, wanita yang 12 tahun sakit pendarahan, itu kalau saudara baca dalam Markus ini mengambil waktunya Yairus sampai beberapa ayat, saudara. Tapi kalau saudara perhatikan, sampai saat itu tidak ada protes dari Yairus yang keluar dari mulutnya Yairus. Saudara bayangkan, ini keadaan Yairus ini kan sudah seperti telur di ujung tanduk, saudaranya. Ini sebentar lagi ini udah mepet, ini waktunya udah mepet banget nih. Kalau Yesus sampai telat, apa yang terjadi dengan anaknya yang sudah hampir mati ini? Tiba-tiba ini ada wanita yang menjamah, lalu ketika Yesus tanya, dia menjawab, lalu dijelaskan lagi, waduh, habislah waktunya kan saudara ininya. Coba kalau saudara yang jadi Yairus, ketemu orang yang begini, kira-kira saudara reaksinya bagaimana? Kalau saya nih, saya akan berkata, Ci kan udah sakit 12 tahun ya Ci,
tunggu sehari lagi. Aduh, apa bedanya sih? Nggak ada bedanya, udah 12 tahun. Cuman ini anak saya kan udah mau mati nih, Ci. Kan sesama biskotas dilarang saling mendahului, katanya kan gitu. Tapi, aduh, si Aci itu benar-benar keterlaluannya ini. Tapi tidak ada satu patah kata pun protes dari Yairus. Nah, dalam hal kesabaran, saya mau jelaskan ada dua hal, saudara. Ada dua hal tentang kesabaran. Di dalam bahasa aslinya, saudara nggak usah ingatlah istilahnya ya. Tapi kalau mau catat silakan. Yang pertama istilahnya hupomone, yaitu kesabaran terhadap waktu, terhadap keadaan atau alam. Kalau saudara nggak tahan winter, nah ini hupomone nih saudara. Tapi lebih baik kalau dijelaskan secara opositnya, secara berlawanan. Mungkin saudara bisa lebih nangkap gitu ya. Opositnya atau lawannya kalau seorang yang tidak hupomone, itu dia akan frustrasi. Dia akan putus asa. Nah, dalam Alkitab banyak. Yusuf mengalami keadaan belasan tahun, 13 tahun, Daud 17 tahun, Abraham 25 tahun, Kaleb 45 tahun. Dites terhadap waktu, dalam keadaannya yang penuh penderitaan dan sebagainya, saudara. Ini hupomone. Nah, menghadapi hupomone ini, nah ini saudara tahu ya, Mr. Benjamin sangat disukai oleh orang Amerika khususnya karena dia ada di uang $100. Nah, dia menasihatkan begini, saudara. While we may not be able to control all that happens to us, we can control what happen inside us. Wah, hebat sekali ini Benjamin Franklin ini. Nggak percuma dia wajahnya ada di uang $100 Amerika, saudara ya. Nah, tapi yang kedua, kesabaran yang kedua adalah namanya makrotumia. Nah, makrotumia ini adalah kesabaran yang sifatnya terhadap sesama. Terhadap sesama. Nah, kembali, kalau dijelaskan opositnya atau lawannya lebih mudah. Orang yang tidak memiliki makrotumia, kesabaran terhadap sesama, biasanya lebih gampang murka, lebih gampang dendam. Cara mengatasinya bagaimana? Alkitab berkata bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati. Tadi rendah hati ya. Lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Selebihnya lagi, ada ayat lagi. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, bela mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Nah, ini yang jenis yang kedua, saudara. Nah, Yairus ini dia di-challenge. Ujiannya itu dua-duanya nih, saudara. Jenis yang terhadap keadaan, waktu, tapi juga terhadap si ini, saudara. Yang 12 tahun penderitaan ini. Jadi komplitlah nih Yairus ini, saudara. Maka Yesus pun pergi bersama Yairus dan mengikuti dia dan mendesaknya dari semua jurusan. Di antaranya ada pula seorang wanita yang telah 12 tahun sakit pendarahan berhubungan dengan haidnya. Yairus di-challenge sedemikian rupa, tapi kita lihat bahwa dia tidak meresponi dengan satu kata apapun. C.S. Lewis berkata dengan baik sekali ya, reaksi terhadap interupsi adalah kehidupan nyata seseorang. Kalau saudara mau tahu, mau tes sampai di mana saudara lulus di dalam hal kesabaran, saudara lihat bagaimana reaksi kita terhadap interupsi dalam hidup kita. Karena reaksi terhadap setiap interupsi itulah cermin kehidupan kita. Nah, hari ini kita belajar bahwa ujian iman kita adalah ujian kesabaran salah satunya. Dan interupsi adalah cermin sampai di mana kesabaran kita. Tadi dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 5 berkata, mintalah hikmat saat kita diuji. Nah, saat kita diuji, khususnya dalam hal kesabaran, kita boleh minta hikmat kepada Tuhan. Karena saya tahu, di dalam ujian,
itu enggak selalu, meskipun sama-sama masalah ya, di dalam masalah gitu. Tapi bisa ada dua macam minimal dalam hal kesabaran. Yang pertama, kita harus minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, melalui masalah ini, melalui waktu, melalui keadaan, melalui orang ini, Tuhan, apakah Tuhan mau kesabaran saya, atau masalah saya, atau persoalan saya, itu diselesaikan secara sprint atau secara maraton? Kalau secara maraton, maka mintalah kasih karunia untuk melalui. Sprint artinya, Tuhan, ini ada masalah. Saya bawa kepada Tuhan, saya minta tolong Tuhan, saya minta kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan berkata, ya ini sprint, mintalah dengan iman, dan persoalan saudara bisa dilepaskan. Tapi kalau saudara sudah minta, seperti Paulus, 3 kali dia minta, Tuhan singkirkan duri dalam dagingku, tapi Tuhan gak jawab-jawab. Nah, saudara harus sudah bisa klik. Ini berarti bukan sprint. Ini berarti maraton. Kalau ini maraton, mintalah kasih karunia kepada Tuhan, kekuatan untuk melaluinya. Kalau itu sprint, mintalah hikmat. Mintalah breakthrough di dalam hal persoalan dan lingkungan, gak apa-apa. Tapi saya juga tahu, saudara, ketika Tuhan memberikan ujian iman, dia nggak selalu memberikan ujian itu atau persoalan itu sebagai supaya kita berdoa lalu Tuhan jawab dengan cepat persoalan dan lingkungan kita, tapi Tuhan justru mau breakthrough-nya itu bukan dari luar, bukan dari lingkungan kita, tapi dia mau breakthrough dari dalamnya kita ini. Jadi seringkali Tuhan tidak menjawab persoalan lingkungan kita, tidak menjawab doa kita untuk pasangan kita, untuk bos kita, untuk tetangga kita, atau traffic di mana lagi macet dan sebagainya. Tapi Tuhan mau breakthrough itu perubahan di dalam diri kita. Nah, saudara perlu hikmat, minta hikmat kepada Tuhan. Yang mana ini Tuhan? Ketika saya diuji kesabaran ini, apakah breakthrough Tuhan selesaikan masalah kita, atau Tuhan is not interested di dalam temporary comfort-nya kita, persoalan-persoalan di lingkungan kita yang dirubah, sementara kitanya tidak berubah, atau Tuhan mau ini maraton. Saya mau merubah kamu. Apakah Tuhan mau mengeluarkan kita dari Mesir dengan sprint cepat, atau Tuhan mau mengeluarkan Mesir dari kita yang memakan waktu jauh lebih panjang? Ini saudara perlu berhikmat. Kalau jawaban saudara udah berdoa nih Pak, 10 tahun, 20 tahun, nggak berapa, ya jangan-jangan ini maraton. Jangan-jangan ini maraton, Pak. Jangan berdoa untuk pasangan saudara. Berdoalah untuk dirimu sendiri. Jangan-jangan Tuhan mau mengubah inner self itu. Baik. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, yang pertama adalah ujian tentang ini ya, apa namanya? Ya, yang ketiga. Sebentar. Yang ketiga. Yang ketiga adalah ujian kenyataan atau ujian fakta. Ujian kenyataan atau ujian fakta. Markus yang kelima, ayat 35 berkata begini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apakah perlunya lagi kamu menyusah-nyusahkan guru?" C.S. Lewis berkata dengan sangat tepat, berkata begini, saudara. Tuhan berbisik kepada kita dalam kesenangan kita, berbicara dalam hati nurani kita, tetapi berteriak dalam kesakitan kita. Ini adalah megafonnya untuk membangunkan dunia yang tuli.
Mungkin ini adalah sesuatu hal yang saudara pernah alami, saudara sedang alami, atau saya pun percaya bahwa satu kali nanti kita pun akan mengalaminya. Kita lagi enak-enak hidup, kita lagi menikmati hidup, tiba-tiba dengar satu berita. Berita dari rumah sakit, berita dari polisi, berita dari Indonesia, berita dari luar negeri, tentang kesehatan saudara, tentang kesehatan orang-orang yang saudara kasihi, tentang hubungan saudara satu dengan yang lain, tentang persoalan dan berbagai macam-macam. Nah, tentunya dari masalah-masalah ini atau megafon yang istilahnya C.S. Lewis ini, ada beberapa reaksi yang kita bisa terima. Orang bisa bereaksi terhadap megafon ini. Dia bisa datang kepada Tuhan, dan itulah yang diharapkan. Tapi ada juga orang yang menjadi kepahitan dengan Tuhan, mempertanyakan akan fakta yang menyakitkan ini, berita yang kenyataan yang pahit ini. Misalnya kalau saudara pernah dengar ada seorang evangelis yang sangat dipakai Tuhan bernama Chuck Templeton atau Charles Templeton. Orang ini pada masa-masa yang bersamaan dengan Billy Graham, evangelis yang sangat terkenal itu. Saudara kalau pernah mendengar KKR-nya Chuck Templeton, saudara akan setuju dengan pendapat orang-orang di masa itu. Mereka memprediksi bahwa Chuck Templeton akan dipakai jauh lebih besar daripada Billy Graham pada waktu itu. Tahun 30-an sampai 50-an, hampir 20 tahunan pelayanannya yang luar biasa dipakai Tuhan. KKR-nya yang ribuan orang, dia sempat menjadi gembala sidang, dan tiap minggunya Chuck Templeton harus menahan atau mengusir ratusan orang yang mau masuk ke dalam gerejanya karena sudah penuh, nggak sanggup. Namun apa yang terjadi? Kenyataan pahit, fakta-fakta di dunia yang pahit, yang tragis, Tuhan, membuat hatinya bertanya-tanya. Sehingga pada akhir hidupnya, bukunya yang ditulis Farewell to God, Chuck Templeton berakhir dengan agnostik dan akhirnya menjadi ateis sampai pada matinya beberapa tahun yang lalu. Kembali, fakta yang pahit, kenyataan yang pahit bisa membuat orang either tambah dekat kepada Tuhan atau menjadi kepahitan. Nah, ini adalah ujian bagi iman kita, dan ini adalah salah satu ujian yang mungkin paling berat untuk kita semua, saudara. Kenapa? Baik, ini ada satu kisah yang saya mau sharekan tentang seorang Laksamana, bahasa Indonesianya. Laksamana James Stockdale. Dia adalah prisoner of war di penjara yang terkenal di Vietnam, Hanoi Hilton, selama kira-kira hampir 8 tahun. Disiksa berat lebih dari 20 kali. Nah, ketika dia diwawancari oleh seorang penulis buku, Jim Collins kalau nggak salah, sebagaimana seorang wawancara, pasti saudara akan mau bertanya kepada James ini ya. James ini juga terkenal seorang yang mencalonkan wakil presiden di tahun 90-an, tapi dia kalah dengan pasangan siapa itu namanya, Bill apa itu namanya, yang peristiwa Bill Clinton dengan Al Gore itu ya, dia dikalahkan di pasangan mereka. Tapi dia lebih terkenal sebagai seorang prisoner war ini. Ketika dia wawancarai, James, bagaimana engkau bisa lolos dari penjara yang sadis itu, disiksa 20 tahun selama hampir 8 tahun.
bagaimana kau bisa lolos dari penjara ini dan selamat pada akhirnya? Dia berkata begini, I never lost faith in the end of the story. Wow, ini deep. Saya berdoa supaya apa yang saya terangkan saudara bisa tangkap. Ya. Kemudian dia berkata lagi begini, saya tidak pernah ragu bahwa bukan saja saya akan bebas, tetapi juga bahwa saya akan menang pada akhirnya dan mengubah pengalaman itu menjadi peristiwa yang menentukan dalam hidup saya, yang dalam retrospeksi tidak akan saya barter atau saya tukar. Wow, luar biasa. Dia berkata, semua pengalaman pahit yang saya alami, saya tahu bahwa saya akan menang. Dan kalau saya selidiki lagi di dalam, saya tidak akan menukarkan semua pengalaman pahit itu. Kenyataan-kenyataan pahit yang dalam hidup saya akan tidak tukarkan dengan apapun. Luar biasa. Nah, lalu kembali yang interview James ini, Jim Collins bertanya kepada dia. Lalu katanya, engkau kan yang survive ya, bisa lolos dari penjara yang kejamnya luar biasa ini. Bagaimana dengan teman-temanmu yang tidak lolos gitu? Lalu James berkata, mengapa James kamu lolos, yang lain nggak lolos? Lalu James berkata, easy. Mereka yang tidak survive itu adalah orang-orang yang optimis. Mereka adalah orang-orang yang optimis. Maksudnya apa optimis? Lalu James melanjutkan begini. Mereka adalah orang-orang yang sangat optimis dan berkata, kita akan lolos by Christmas. Lalu Natal datang dan Natal pergi. Kita akan lepas, kita akan lolos, kita akan free, bebas. By Easter, Paskah. Lalu Paskah datang dan Paskah pergi. Kita akan bebas before Thanksgiving, karena mereka orang Amerika. Lalu Thanksgiving datang, Thanksgiving pergi. Lalu next Christmas comes, and next Christmas go lagi. Mereka adalah orang-orang yang akhirnya tewas di penjara itu, broken hearted. Itulah orang-orang yang tidak lolos. Nah, selanjutnya dia berkata lagi, dan ini adalah statement yang sangat penting. Apa yang dia sampaikan selanjutnya ini, dan inilah yang akan kita bahas ini, saudara. Dia berkata begini, Anda tidak boleh mencampur adukan iman bahwa Anda akan menang pada akhirnya yang tidak pernah boleh hilang dari Anda. Iman itu ya. Dengan disiplin untuk menghadapi fakta yang paling brutal dari realitas Anda saat ini, apapun itu. Nah, statement ini sering dikenal dengan Stockdale Paradox. Paradoksnya Stockdale. Paradoks itu artinya adalah sesuatu yang di permukaan kelihatannya nggak masuk di akal, nggak make sense, tapi ketika diselidiki lebih dalam lagi, dibuktikan ternyata benar, dibuktikan kebenarannya. Nah, saudara, ini yang saya mau coba terangkan. Saya berdoa supaya saudara bisa menangkap ini, karena ini adalah satu paradoks yang disampaikan oleh Stockdale tentang kehidupannya dan banyak kehidupan, tapi ini juga merupakan paradoks bagi kita dalam kehidupan kekristenan kita, di mana kita diperhadapkan oleh dua sisi. Satu, pengharapan yang teguh, iman yang teguh, yang Stockdale bilang tidak boleh hilang,
kepada pengharapan sejati kepada Tuhan, tapi di satu sisi kita juga tidak boleh menyangkal, kita tidak boleh mencoba menghindari atau menyangkali, mendoakan secara rasanya, wah ini bukan dari Tuhan dan sebagainya gitu, mengiman-imaninya. Tapi Stockdale berkata, ini kedua hal yang kita harus pegang bersama-sama. Di satu sisi harapan, tapi juga fakta yang brutal ini. Saudara tidak bisa sangkali. Nah, saya akan coba terangkan begini, saudara. Semua orang tidak perlu Kristen, tapi kalau mereka cukup beragama, tak percaya ada Tuhan dan sebagainya, biasanya tidak akan sulit menerima satu konsep di mana ada hubungannya antara dosa dengan penderitaan. Biasanya nggak sulit, saudara. Kalau ada penderitaan, ada bencana yang terjadi, mereka langsung introspeksi. Apakah ini karena ada dosa saya, ada kesalahan saya, atau bahkan dosa dari orang tua? Biasanya nggak terlalu masalah, saudara. Tapi orang suka sering lupa ada yang namanya dosa itu karena dosa dari awal, dari sejak manusia yang pertama yang jatuh ke dalam dosa, dan dampaknya itu adalah global, penderitaan yang global. Semua sakit penyakit yang terjadi pada hari ini, bencana alam, semua virus, semua peperangan, itu akibat dari dosa satu orang itu. Itu lebih sulit diterima. Bahkan orang kadang-kadang nggak mau terima, saudara. Kenapa? Saya mengerti kenapa nggak mau terima. Karena nggak adil. It's not fair. Kenapa saya nggak, bukan artinya kita nggak pernah melakukan dosa, tapi apa yang kita alami, apa yang sakit kita dan sebagainya itu nggak ada hubungannya dengan dosa pribadi kita atau dosa orang tua kita, tapi kita mengalami sekarang sebagai fakta penderitaan yang brutal ini, fakta yang brutal ini, kenyataan yang pahit ini. Ini tidak mudah karena it's not fair dan bukan ada di bawah kontrolnya kita. Ini yang menjadikan kita suatu yang sulit, saudara, untuk menerima. Nah, Rasul Paulus mencoba menjelaskannya kepada kita. Roma 5 ayat 12 kita akan baca dan kita akan melakukan sedikit observasi dengan kata-kata yang saya tuliskan kuning di bawah ini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, ya. Dosa di sini oleh Paulus memakai tata bahasa personifikasi, dia disamakan seperti dosa itu seperti energi, seperti wifi, internet, seperti panas, seperti informasi gitu. Nggak kelihatan, tapi dampaknya nggak bisa disangkali, dirasakan oleh semua orang. Nah, dosa ini dipersonifikasikan, maksudnya dosa ini bukan dosa personal sin, ya, bukan dosa pribadi dan sebagainya, tapi dosa yang telah melanda ini, dosa yang global ini telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut sebagai konsekuensi dosa. Tentu selain maut, karena maut yang paling akhir, diantaranya ada banyak sakit penyakit, perang karena orang yang selfish dan sebagainya. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Kembali, inilah yang seringkali orang, bahkan orang Kristen, sulit untuk menerima ini. Seperti tadi Chuck Templeton tidak bisa menerima ini, bahwa ada dosa yang telah masuk ini, dampaknya itu kepada semua orang, dan bukan hanya kepada pribadi-pribadi tertentu. Seperti tadi saya katakan bahwa
Kita tidak suka ini, karena ini nggak fair, saudara ya. Kita kan maunya begini, bahwa hal-hal yang baik terjadi kepada orang-orang yang baik. Hal-hal yang buruk terjadi kepada orang-orang yang tidak begitu baik, supaya orang yang tidak baik ini datang kepada Tuhan lalu menjadi baik. Itu idealnya, itu maunya kita, itu fairnya kayak begitu. Tapi kenyataan pahit is not fair. Itu fakta. Nah, kalau seperti yang tadi Stockdale ngomong, kalau kita gagal embrace, menerima bahwa satu sisi kita punya pengharapan yang teguh, tapi kita juga tidak boleh menyangkal adanya fakta yang brutal ini yang bisa terjadi kepada orang-orang yang baik, kita ada di dalam bahaya kalau kita tidak bisa menyatukan ini. Kita bisa ada bahaya, bisa iman kita, pengharapan teguh kita menjadi semakin luntur dan tidak mustahil menjadi hilang. Itu sebabnya kita harus berhikmat, saudara. Selanjutnya Roma 5 ayat 17-18 berkata begini. Sebab jika oleh satu dosa satu orang, maut telah berkuasa. Konsekuensi dari dosa yang global ini, konsekuensi ini global, berkuasa oleh satu orang, reign. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Jadi Rasul Paulus menjelaskan bahwa di dunia ini karena dosa ada yang namanya global impact, global konsekuensi yang tidak bisa disangkal. Saudara tidak bisa berkata itu berlaku bukan hanya kepada orang Kristen, non-Kristen, orang yang baik, orang yang tidak baik, semuanya berlaku. Saudara. Memang ketika Yesus hidup di dunia ini, dia berkata, akulah terang dunia. Dia kadang mendemonstrasikan kekuasaannya, menyembuhkan orang dari yang sakitnya karena sakitnya pribadi, salahnya dia sendiri, biasanya ditunjukkan pada akhirnya ketika dia menyelesaikan masalah orang itu, penderitaan orang itu, either sakit atau apa, lalu biasanya ditulis, jangan berbuat dosa lagi. Tapi ada sakit penyakit yang bukan karena dosanya dia, bukan karena orang itu nggak berdosa, tapi dosanya pribadi itu tidak berhubungan langsung dengan sakit penyakitnya dia. Seperti para muridnya pernah bertanya kepada Yesus kan, Guru, apakah orang buta ini lahir buta karena dosanya atau karena dosa orang tuanya? Lalu Yesus menjawab, neither, bukan dua-duanya. Artinya bukan karena itu, tapi dosa dari yang ini. Dari dosa yang akibat dari dosa Adam yang sifatnya global. Sampai hari ini kita akan alami, saudara. Apakah sakit diabetes saudara karena dosa pribadi saya rasa bukan. Apakah saya punya mata yang tidak bisa melihat jauh? Apakah karena dosa saya atau dosa orang tua saya rasa bukan. Itu karena dosa dari Adam, dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Jangan jauh-jauh, saudara. Kalau saudara masih sehat begini ya, rambut juga nggak rontok, saudara ininya ya. Coba saudara jawab, bagaimana bisa menjelaskan kita ini bertambah tua? Karena secara saintifik itu nggak masuk di akal. Manusia itu bisa menjadi tua, nggak bisa, saudara. Saudara bayangkan punya mobil yang setiap saat parts-nya itu diganti dengan yang baru. Apa yang terjadi dengan mobil itu? Nggak akan pernah bisa jadi tua. Demikian juga kita. Part kita itu selnya selalu baru tiap hari, tiap jam. Secara saintifik nggak masuk di akal bisa jadi tua. Tapi that's what it is. Dan itulah yang terjadi. Akibat sejak dari Adam jatuh ke dalam dosa. Dampak, saudara tahu, saudara menjadi tua itu nggak harus jadi Kristen atau jadi non-Kristen dan sebagainya. Semua terjadi
kepada semua orang dan telah berkuasa atas dunia ini sampai pada akhirnya maut sebagai konsekuensi dari dosa itu. Dan Yesus tidak pernah menyangkali ini, meskipun dia kadang-kadang mendemonstrasikan kuasanya untuk menjelaskan, do you know who you are dealing with? Aku ini adalah Mesias, anak Allah, aku sanggup menyelesaikan masalah dosamu, dosa pribadi, dosa orang tua, dan bahkan dosa yang dari Adam ini. Tapi ada banyak kejadian di mana dia juga tidak melakukan hal itu. Karena memang maksud kedatangan Yesus ke dunia itu bukan untuk temporary comfort ini, menyelesaikan konsekuensi dosa yang sifatnya sementara ini. Peperangan dia adalah peperangan yang sejati, yaitu peperangan menghadapi dosa manusia. Itu adalah peperangan sejati yang Tuhan datang. Dan pengharapan kita adalah kepada dia pribadi yang telah menyelesaikan peperangan sejati, yaitu dosa. Dia bukanlah datang ke sini untuk menyelesaikan fakta-fakta brutal yang ada di dunia ini, saudara. Nah, inilah yang saya mau sampaikan sebagai the paradox of Stockdale ini, yang juga seringkali berlaku sebagai paradoks bagi kehidupan kekristenan kita. Nah, pengharapan kita adalah jauh melebihi dari batas kehidupan di dunia ini. Rasul Paulus melanjutkan dengan ayat selanjutnya di dalam Roma, dia berkata begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang di dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa, yang banyak dihadapi dengan fakta-fakta yang brutal ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Selanjutnya dia berkata begini, jadi penderitaan kita yang ada di sini itu adalah satu fakta yang tidak bisa kita hindari. Tapi pengharapan kita bukan hanya berhenti di sini. Ya, semua yang akan terjadi kepada kita ini kita tidak bisa hindari, saudara. Tapi apakah berarti kita harus berhenti memerangi kejahatan? No, kita akan terus memeranginya. Apakah tidak boleh berdoa untuk kemurahan Tuhan supaya kita dilepaskan dari penyakit ini? Of course you can, saudara. Lalu apakah kita akan terus berusaha untuk mengatasi masalah, peperangan, kelaparan di dunia ini dan sebagainya? Tentu, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan menang terhadap penderitaan zaman sekarang ini? No, karena memang bukan itulah peperangan sejati yang kita hadapi. Dan itu juga bukan yang Yesus mau untuk itu. Tapi semua penderitaan yang terjadi itu ada akhirnya. Satu kali nanti akan ada satu dunia yang tidak ada akhirnya. Yang itulah yang menjadi pengharapan kita. Dan bukannya seluruh alam saja yang mengeluh, kita sendiri pun mengeluh, atau dalam terjemahan lain, mengerang di dalam batin kita. Kita sudah menerima Roh Allah sebagai pemberian Allah yang pertama. Namun kita masih juga menunggu Allah membebaskan diri kita seluruhnya, yaitu pembebasan tubuh kita yang terbatas ini, yang bertambah tua meskipun nggak masuk di akal. Tapi karena dosa, kita tidak bisa menghindari fakta yang brutal ini, kenyataan yang pahit, bahkan kematian. Karena dengan berharap, nah dalam terjemahan lain dikatakan adalah dia berharap di dalam harapan inilah, dalam terjemahan lain. Harapan apa? Bukan harapan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sementara ini, saudara. Fakta-fakta yang tragis, yang sifatnya sementara ini. Tetapi di dalam harapan bahwa satu kali nanti kita tidak hidup di sini lagi, tapi hidup di dunia yang tidak ada penderitaan lagi.
C.S. Lewis berkata dengan statementnya yang tepat sekali. Dia berkata begini, jika kita mendapati di mana tidak ada satupun di dunia ini yang sanggup memuaskan kerinduan kita, apa yang kita rindu bahwa satu kali nanti tidak ada penderitaan lagi, tidak ada tangis lagi, tidak ada kematian lagi. Dan kalau itu tidak kita bisa dapatkan di dunia ini, maka penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa kita diciptakan untuk dunia yang lain. Stockdale dibuktikan kebenarannya ketika dia berkata, I've never lost faith in the end of the story. Semua fakta yang kita hadapi di sini, sampai pada ujungnya adalah kematian. Bahkan Yesus, juru selamat kita, tidak mencoba menghindari itu, tidak mencoba mendoakan, mengiman-imaninya. Jangan ada kematian buat saya. Dia pun harus melalui konsekuensi ini. Tapi pengharapan kita bukan pada itu. Pengharapan kita kepada Dia yang sudah melewatinya dan menang terhadap the ultimate battle, peperangan yang sejati itu, yaitu terhadap dosa yang pada akhirnya membawa kita kepada hidup yang kekal ini. Jadi kembali, the paradox ini menjelaskan kepada kita tidak bisa menyangkali fakta yang terjadi kepada kita ini. Segala sakit penyakit, penderitaan, sampai bahkan kematian, kita tidak bisa menghindarinya. Ketika kita mencoba menghindarinya, kita mencoba mengiman-imannya, ada justru malah dalam bahaya kita akan kehilangan iman yang sejati. Tapi iman yang sejati ini adalah yang membawa kita melalui ini semua. Karena semua ini bersifat sementara. Satu kali nanti sudah tidak akan ada tangis lagi. That's the ultimate battle ini. Kembali, saudara. Sebagai penutup, saya mau mengingatkan kita semua ketika ujian ini ada di hadapan kita. Apakah kita bisa menghadapinya dengan kerendahan hati? Apakah kita bisa menghadapinya dengan kesabaran? Karena kesabaran yang kita yang sedang diuji. Dan yang ketiga, yang paling berat adalah ketika ujian fakta yang pahit, fakta yang brutal, kenyataan-kenyataan yang pahit yang terjadi kepada saudara. Apakah saudara bisa lulus dengan memegang pengharapan tanpa menyangkali semua kenyataan-kenyataan yang pahit, fakta-fakta yang brutal yang terjadi kepada kita. We lost the loved ones. Kita kehilangan kesehatan kita. Kita mengalami bencana, semuanya. We have to hold both, saudara. Sebagai penutup, kalau kita mengalami ujian, apakah ujian masuk ke universitas misalnya? Kalau kita mengalami ujian untuk masuk suatu perusahaan, saudara harus mengalami tes ujian. Kalau saudara gagal di dalam tes ujian itu, apakah soalnya yang salah? Saya rasa bukan. Jawabannya yang salah. Respon kita yang salah. Ujian itu tidak salah. Setiap ujian akan kita hadapi. Respon kita menentukan. Mari kita meresponi dengan tindakan yang benar, respons yang benar, respon dengan kerendahan hati, dengan kesabaran, dan di dalam fakta ujian we hold on to the paradox, kepada paradoks ini, that we hold on akan juru selamat kita yang membawa kita lebih daripada hanya temporary comfort kita di bumi ini. Tuhan memberkati.